Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia dan salam agrowisata. Saya berada di sawah. Ini dulu sawah ya. Tetapi petani sekarang lebih senang menanam jagung gitu. Kenapa menanam jagung? Pertama, menanam jagung itu kosnya lebih murah daripada menanam padi atau sawah dibuat padi. Kedua, panennya lebih cepat. Jagung, kalau jagung ayam orang namakan seperti ini 4 bulan sudah panen. Kalau padi, menggarap lahannya itu bisa 1 bulan lebih, kemudian nanam padinya itu 3 bulanan, terus setelah itu masih ada 1 bulan lagi. Jadi bisa 5 bulan sampai 6 bulan. Kalau jagung, kita 4 bulan sudah panen gitu. Kalau jagung manis yang untuk makanan orang itu ya 3 bulan setengah. Tapi kalau jagung ayam 4 bulan sudah panen bagus sekali. Mengapa petani lebih senang nanam jagung? Atau kalau sesudah jagung ditanam tanaman lain, semangka, atau juga tomat, atau juga tanam lagi cabai atau sayuran. Karena kalau nanam padi, kosnya lebih mahal. Dan harga gabah kadang-kadang tidak sesuai dengan kos gitu. Mengapa harga gabah tidak sesuai dengan kos ya? Hukum pasar ya. Hukum pasar, dan memang pemerintah juga tidak menghendaki harga beras itu gabah tinggi, kemudian biaya bertani untuk padi lumayan mahal, harga pupuk mahal, kemudian harga obat-obatan juga mahal, dan perawatannya karena bersihkan sawah sampai panen itu 3 bulan itu beberapa kali dibersihkan rumputnya di sawah. Jadi kalau misalnya dapat uang, maka hampir 50% sampai dengan 60% itu habis untuk biaya untuk biaya perawatan padi itu sendiri. Nah, timbul pertanyaan, kalau demikian apakah akan mengganggu ketahanan pangan? Ada banyak pendapat ya. Di satu sisi kalau petani dibiarkan begitu saja, dia akan tetap menjadi petani yang miskin. Mengapa miskin? Karena hasil dari panen padi dengan biaya yang dikeluarkan sejak penanaman sampai dengan panen itu cukup mahal. Nah, maka petani sulit untuk punya cadangan uang untuk nyekolahkan anak dan untuk keperluan sosial lainnya. Tapi kalau jagung sekarang harganya lebih bagus, mahal ya. Dan Indonesia masih ngimpor jagung gitu, kekurangan jagung untuk pakan ayam dan untuk industri-industri yang terkait dengan jagung yang berbahan dasar jagung. Maka jagung lebih menguntungkan dan bisa diselang-seling juga. Setelah jagungnya panen, petani bisa nanam jenis tanaman lain, semangka. Semangka 1 hektar bisa 30 sampai 40 ton gitu. Taruhlah harganya hanya 3.000 gitu ya. Kalau 3.000, kita 4 bulan panen semangka, menghasilkan 40 ton kali 30.000, 120 juta gitu 1 hektar. Jauh lebih menguntungkan dari tanam padi. Cabai. Nah, cabai itu paling murah ya 15.000. Bisa-bisa ketemu harga bagus seperti sekarang kan 100.000 atau lebih gitu. Nah, 100.000 atau lebih, maka itu lebih menguntungkan ditanam cabai. Sayuran juga begitu. Tanam kubis, atau tanam wortel, atau tanam kentang, begitu. Nah, timbul pertanyaan sekarang, apakah ketahanan pangan itu artinya bahwa Indonesia yang mayoritas makan padi atau makan beras ini, kebutuhannya dicukupi dari sendiri? Atau pengertian ketanaman pangan itu adalah kita tersedia pangan tapi hasil beli gitu. Akan mencontoh kayak Singapura, kayak Hong Kong,
kayak Arab gitu. Mereka tidak punya hasil pertanian, tetapi mereka impor gitu. Nah, pilih yang mana? Tinggal kita, kebijaksanaan pemerintah kita di dalam mengartikan ketahanan pangan gitu. Nah, itulah yang perlu kita definisikan, bersepakat sehingga kebijakan itu. Soalnya kalau kita bertani padi, jelas pupuk itu mahal. Oh, ada pupuk subsidi. Yes, pupuk subsidi ada. Harganya murah gitu. Tetapi untuk mendapatkan pupuk subsidi itu pertama tidak gampang. Kedua, ada kesan dari petani kalau pupuk subsidi itu kurang jos gitu. Kurang jos itu artinya ya kayak KW2. Itu entah anggapan entah bagaimana. Nah, kalau kita beli pupuk non subsidi, harganya itu Bung, satu sak itu bisa 600.000. Kalau kita hitung-hitung per kilogram itu 10.000 lebih. Nah, dibandingkan dengan kita menjual gabah, itu rata-rata sekarang itu di bawah 4.000 per kilogram. Pernah juga sampai 4.000. Tapi hukum pasar ya begitu. Waktu panen, persediaan melimpah, maka harga murah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, itulah delima ya. Tapi kalau saya lebih condong bagaimana supaya petani itu enak. Supaya petani sejahtera. Nah, dia sejahtera dengan nanam jagung, sejahtera dengan nanam palawija, atau sejahtera dengan tanaman lain. Itu saya kira kita harus dukung petani. Tidak dipaksakan mereka nanam apa, tetapi untuk hasil tanamannya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak cukup. Kasihan petani, karena mayoritas rakyat Indonesia adalah petani. Mereka mengeluhkan pupuk, mengeluhkan obat, dan mengeluhkan hasil produknya yang harganya tidak sesuai dengan kos dan tenaga yang dikeluarkan. Demikian laporan dari areal kebun jagung. Ini ratusan bahkan ribuan hektar mereka sudah nanam jagung gitu ya. Lebih suka nanam jagung, harganya lebih mahal, dijual gampang. Paling murah 4.600, pernah mencapai 5.100 dan sebagainya per kilogram, tergantung dengan kadar airnya. Saya berada di Dempo Selatan, Desa Tebat Gunung. Ini kebun jagung. Kebun jagung ini sudah beberapa tahun ini, sudah lebih dan sudah hampir 10 tahun. Sawah asalnya. Dan sekarang Dempo Selatan atau daerah Pagar Alam yang dulunya penghasil pangan beras nomor 1, berasnya bagus. Tapi petani beralih ke jagung, beralih ke cabai, beralih ke ketela rambat, beralih ke tomat, beralih ke kacang tanah. Hampir tidak ada lagi yang nanam padi. Mengapa begitu? Kalau kita tinjau dari swasembada pangan, ya memang agak kurang baik. Tetapi dari kalkulasi petani berdasarkan pengalaman, 1 hektar sawah itu paling dapat 6 ton gabah. Harga gabah kalau lagi panen tinggal 3.800. Nah, berarti dia dapatnya sekitar 21-22 juta. 50% itu adalah untuk kos. Berarti dia tinggal dapat 10 juta sekian untuk 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena 3 bulan usia padi, 2 bulan pra penggarapan, 1 bulan pasca panen. Kalau jagung manis itu setiap 3 bulan. Kalau jagung jagung ayam 3,5 bulan. Nah, ini jagung ayam. Jagung ayam itu jagung untuk makan ayam. Ini umur 2 bulan. 1 hektar bisa 8 ton, 9 ton. 1 kilo tergantung dengan kadar airnya. Bisa 4.800, 4.500, bisa juga harganya 3.900. Dia berat tapi harganya murah. Dia lebih enteng karena airnya sudah banyak dibuang, tapi harganya lebih mahal. Tanamnya caranya 1 atau 2 hektar itu tidak sekaligus. Tanam yang ini 1,5 bulan lagi panen.
karena 2 bulan. Yang itu baru 1 bulan lebih, 1 bulan setengah. Jadi kalau yang ini misalnya ketemu harganya agak kurang bagus, bagus yang itu. Ini ada ribuan hektar sawah di sini. Ribuan hektar sawah sudah beralih semua menjadi jagung. Nah, selesai jagung, ini ditanam apa? Biasanya tidak tanam jagung lagi. Selesai jagung, kita bisa ketela rambat. Ketela rambat 1 kilo 2.500. Tapi 1 hektar bisa 30 ton lebih itu ya. Nah, kalau kita tanam juga semangka, apalagi kalau semangka kuning, itu 4 ribuan 1 kilo, paling murah 3.000, dibeli di tempat. Dia bisa 30-40 ton juga. Atau bisa tanam cabai. Cabai, kalau cabai setan, itu biaya perawatannya tidak mahal. 1 kilo minggu-minggu kemarin itu masih laku 80 ribuan. Hari ini di pasar sayur Pagar Alam 70.000 rupiah. Nah, itu kalau kita tanam bagus cara menanamnya, karena cabai itu nggak terlalu manja gitu, agak kebal dengan penyakit, bisa berumur setahun. Kalau 1 tahun bisa 20 kali panen lebih itu. Nah, lumayan ya. Nah, jadi ditanam juga ketela rambat, ditanam kacang juga bagus. Jadi itulah cara petani menyiasati tanaman-tanaman. Nah, tanaman keras di pinggir kadang ditanam di ini. Ini subur sekali daerah sini. Kalau orang sini namakan jambu bangka. Jambu bangka, bijinya jangan ditelan, katanya usus buntu, padahal enggak. enggak usus buntu. Ini enak sekali ini. Nah, itu ditanam di belakang tuh banyak. Dijual setiap hari Rebu di Kalangan. Kalangan itu pasaran orang sini. Cara makannya begini. Ini anti racun ini, tidak ada racunnya. Ini baru dipetik aja gini. Oh, rasa susu, rasa manis. Enak sekali jadi petani kan. Hotel bintang 5 kalah. Apalagi setelah pulang ini, kita sedang bawa kayu bakar banyak. Untuk dibawa ke pinggir sawah, kita akan membakar ikan lele. Nah, dibakar ikan lele, tadi sudah ngambil tomat, udah ngambil cabai, pakai sambal. Duduk di pinggir sawah, ada joglonya, bakar ikan lele, jagungnya belum, karena jagungnya belum tua. Tapi sambil makan ini. Ayo, anak muda, para pensiunan, pulkam, bertani, pasti Anda senang. Ya bukan berarti harus meninggalkan pegawai negeri ya, silakanlah. Tapi kalau pensiun, jangan lupa pulang kampung. Oh, tanahnya mahal. Jangan beli tanah di Jawa. Kalau di Jawa ya mana kebeli. Sumatera masih lebar sekali. Kalimantan masih lebar sekali. Papua masih luas sekali. Anak muda, Anda pinter, ditunggu. Kalau Anda kan anak muda, bisa jual jagung online, jualan jambu online. Anda ngerti dan bisa berbelajar teorinya. Kalau kita orang kampung ini kan nggak pernah sekolah ini. Sekolahnya sekolah bawa pohon jagung. Nah, bisa nanam jagung kayak gini. Kalau Anda pasti lebih bisa. Anda bisa merekayasa jagung ini yang 3,5 bulan mungkin bisa menjadi 1,5 bulan udah panen. Anda pintar-pintar. Ayo, anak muda, bertani tidak kalah terhormat. Nah itu, kalau dibawa ke pasar, ke pekan hari Rabu, itu udah dapat duit banyak. Kalau itu 1 karung 100 kilo udah lumayan. Mari Bung bertani. Pikiran sehat, tidak kacau oleh koalisi-koalisi. Nah, paling koalisinya antara jagung, koalisi dengan jambu, koalisi dengan tomat. Nah, mana yang menang? Ya jelas menang jagung. Oke, ditunggu di desa. Salam petani kampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani dan salam agrowisata Indonesia.